Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panai balabi yang nama Numida dan juga guru-guru dan para senior yang saya hormati dan juga untuk keluarga saya yang saya sayangi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok. Fungsi-fungsi norma. Fungsi-fungsi norma itu sangat berguna bagi masyarakat. Fungsi-fungsi norma itu ada 4. Yang pertama itu mengatur tingkah laku masyarakat biar sesuai nilai yang berlaku. Jadi kita itu harus mengatur tingkah laku masyarakat agar masyarakat itu tingkah lakunya itu tidak melebihi nilai yang berlaku itu, nilai moral. Yang kedua, nyiptain ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Jadi kita itu harus menciptakan ketertiban masyarakat dan juga keadilan. Jika ada masyarakat susah kita bantu. Yang ketiga, bantu capai tujuan bersama masyarakat. Jadi kita itu membantu masyarakat untuk mencapai tujuannya. Misalkan tujuannya itu untuk lingkungannya itu kita bantu. Yang terakhir, jadi dasar untuk mengasih ke warga yang melanggar norma. Jadi kita itu menjadi dasar untuk memberi sanksi ke warga yang melanggar norma kesopanan gitu. Macam norma dan contohnya. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat secara universal. Contoh norma kesusilaan antara lain manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, harus bertindak adil, selalu berkata jujur, menghindari perasaan iri, dan tidak merasa tinggi hati. Lalu sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan pada umumnya bersifat tidak tegas. Misalnya muncul rasa penyesalan di kemudian hari, bersalah, tertekan, tidak tenang, gelisah, dan malu, sehingga akan mempengaruhi mental pelanggaran. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh norma kesopanan seperti tidak mudah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, serta saling bertegur sapa dengan orang yang kenal. Norma kesopanan tidak berlaku secara umum. Di setiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan yang berbeda. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi pembacaan, cemoohan, dan dikucilkan dari pergaulan. Yang ketiga, norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Norma agama berisi perintah dan aturan dari Tuhan dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakini. Memeluk agama yang taat atau selalu menjalankan kaidah agama akan mendapat pahala. Contoh penerapan norma agama ini ada masyarakat yaitu seperti rajin beribadah sesuai agama masing-masing,
menghormati kedua orang tua, menjaga hubungan baik antara umat beragama dan membantu orang yang mengalami kesusahan. Yang terakhir, norma hukum. Jenis norma yang terakhir adalah norma hukum yang merupakan aturan berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dan berlaku secara universal. Pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa, jadi bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas berupa denda atau hukuman penjara. Contoh pelaksanaan norma hukum seperti wajib menyalakan lampu utama pada pengendara sepeda motor saat siang dan tengah hari, kewajiban membawa KTP masyarakat yang usianya 70 tahun ke atas, wajib membawa SIM dan STNK saat berkendara, serta wajib membayar pajak. Saya pikir itu saja. Saya kira itu saja. Maafkan saya bila ada salah dan menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.